dialog baik di Telegram maupun di IG. Dan di Telegram saya lihat kok mayoritas ke PDF. Ya baik teman-teman, saya melanjutkan diskusi dari Dr. Yusuf tadi, sudah dibahas untuk case yang pertama. Ini kita diskusi ya dari point of view aritminya. Ini EKG yang pertama pada pasien yang pertama. Kita lihat di sini tadi sudah dibahas untuk yang ST elevasi, mari kita bahas untuk aritmianya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk menentukan irama dasarnya dulu, kita lihat kalau irama dasar pertama adalah kita lihat morfologi gelombang P di lead 2, yaitu dia defleksinya positif, kemudian di AVR negatif. Artinya pada EKG ini firing rate-nya itu adalah dari sinus. Kemudian kita lihat nih, ada gangguan konduksi atau tidak. Setelah kita, ini aritmia kan dua ya, ada masalah di producing rate-nya atau yang memproduksi impuls dan di gangguan konduksi. Tadi kan ini yang memproduksi impuls masih dari sinus, yaitu buktinya kita lihat gelombang P yang positif di lead 2 dan negatif di AVR, seperti yang sudah teman-teman jawab tadi ya. Jadi tidak ada namanya irama dasar PAVB, itu tidak ada ya. Irama dasar itu adalah siapa yang memimpin irama pada saat itu. Oh, yang ini kan sinus. Kemudian sekarang kita lihat gangguan konduksi ada atau tidak. Kalau kita cermati di sini yang sudah saya beri panah itu apa namanya, tampak seperti ada notch ya di sini. Nah, gelombang T itu biasanya smooth dan gelombang P itu memang suka sekali dia mumpet di dalam kompleks QRS atau di atas gelombang T-nya. Ya, kalau lihat di sini mungkin kita bisa melihat dengan lebih detail ya, ada seperti notch di sini. Kemudian ini memang gelombang P yang diikuti dengan QRS. Lalu ada kayak drop bit di sini. Kemudian gelombang P lagi. Demikian seterusnya. Jadi pada saat ini dia masih kondak nih, gelombang P, kondak ke QRS. Kemudian ada drop lagi. Demikian seterusnya sampai yang di akhir ini. Yang lebih jelas memang tampak di V1 ya. Di sini sama persis morfologinya, gelombang P-nya yang dia drop. Memang kalau melihat EKG ini, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu untuk terminologi 2:1 AV block. Jadi tidak termasuk yang AV block derajat 2 mau pitch 2 ya. Dan tidak bisa masuk sebagai total AV block. Karena pada bit yang ini masih kondak ke QRS, kemudian dia drop. Nanti di pembahasan akan lebih jelas saya berikan letter diagramnya. Itu yang gangguan konduksi yang pertama. Kemudian saya setuju dengan Dr. Yusuf ya, bahwa di sini memang kita kalau aksisnya ke kiri, kita memang perlu mencurigai apakah itu ada suatu left anterior fasciculus block. Di mana di sini kita lihat ada QR ya di satunya kan positif, kemudian lead 2-nya ada RS di sini, dan kemudian di inferiornya selain di lead 2 itu di RS, di satu AVL-nya dia QR. Memang agak sulit kita melihat suatu left anterior fasciculus block terutama pada pasien yang infark inferior seperti ini. Tapi apabila EKG ini cukup baik karena diambil secara konsekutif antara lead AVR dan AVL. Kalau kita cermati ya teman-teman semua, di sini terminal R-wave di AVR-nya itu dia later atau dia lebih late daripada peak R di AVL. Artinya apa? Artinya memang di sini ada left anterior fasciculus block, given dia mengalami suatu infark inferior. Kemudian yang tadi sudah juga disampaikan Dr. Yusuf, sangat jelas di V1 ini ada right bundle branch block. Sehingga pada pasien ini ada left anterior fasciculus block, ada right bundle branch block, itu sudah memenuhi bifascicular block, dan didapatkan 2:1 FV block. Artinya apa? Artinya bahwa kemungkinan ini adalah termasuk sebagai possible trifascicular block. Makna klinisnya, kalau sudah seperti ini artinya bloknya yang terjadi itu sudah cukup distal. Jadi sangat mungkin akan mengganggu hemodinamik yang nantinya memang pada EKG berikutnya
Ini hampir sama ya. Jadi memang ada 2 banding 1 AV block. Dan tadi sudah dibahas untuk elevasi yang di inferior, kemudian yang di posterior pada kasus ini. Nah, yang ini yang dia develop menjadi complete half block. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi di V1, ini V1 ya. Di V1 ada gambaran right bundle bench block yang komplit, kemudian di sini dia agak beda. Nah, ini ya jelas ya. Kemudian, nah artinya apa? Ini adalah dynamic. Dia memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Pada myocard infarct yang inferior atau bahkan sampai ke posterior, ini masih sering sekali terjadi adanya gangguan blok bahkan sampai ke distal block. Nanti akan ada pembahasannya untuk site of block ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Dr. Yusuf. Kalau kita temuin seperti ini, mungkin, nah kita lihat gelombang P-nya. Nah, ini kan sepertinya dia reguler ya gelombang P-nya. Kemudian di sini sempat ada 2 kali drop beat. Seperti ini kita bisa menyebutnya sebagai high degree AV block. Dan yang kita perhatikan adalah escape rhythm-nya. Kalau QRS-nya masih sempit, ya ini escape rhythm-nya masih dari junctional. Tapi kalau QRS escape-nya dia sudah lebar, escape-nya dari ventricle, artinya akan sangat mudah jatuh ke kondisi yang mengganggu hemodinamik. Kemudian untuk case yang kedua hampir sama, yaitu yang wanita 70 tahun. Kita lihat di sini ya, sama ini ada tampak gelombang P. Kemudian kita lihat di sini ada gelombang P, ada notch-notch yang mencurigakan ini ya, gelombang P. Jadi ini total AV. Cirinya kalau total AV itu PR intervalnya tidak membentuk suatu pola. Dia tidak berpattern. Beda kalau yang tujuan AV block yang tadi ya, yang sebelumnya ini, dia membentuk pola. Ini masih ada nih PR interval yang sini sama dengan PR interval yang di sini, sama dengan yang di sini. Jadi dia memang masih kondak untuk A dan V-nya. Mungkin kita nggak perlu berpanjang lebar, sepintas saja untuk melanjutkan diskusi bahwa blok AV pada IMAS itu infark miokard akut dengan elevasi di inferior 2-4 kali lebih rentan mengalami blok di atrioventrikular, dan 79% blok atrioventrikular itu memang terjadi di STEMI inferior. Bukan berarti STEMI anterior tidak bisa. STEMI anterior juga ada yang mengalami gangguan blok. Tetapi kalau STEMI anterior itu sampai terjadi gangguan blok, artinya infarknya sudah sangat luas. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita semua teman-teman ya, bahwa mortalitas 30 hari dari IMA-ST yang ada gangguan blok itu sangat tinggi, mencapai 33%. Jadi peran teman-teman di primary services itu sangat penting, mengenali EKSIS dari awal dan kemudian treat the patients as soon as possible. Kemudian, nah tadi sudah disampaikan Dr. Yusuf bagaimana kita mendiagnosis sindrom koroner akut ya. 2 dari 3 kriteria harus dipenuhi. Jadi kalau sudah ada elevasi pasien dengan angina, saya rasa kita tidak perlu menunggu cardiac engine ya, karena itu bisa menunda waktu yang sangat lama. Nah, menyampaikan kembali yang tadi kita review lagi, yang tadi sudah dipaparkan Dr. Yusuf, kita diskusi lagi tentang vaskularisasi dari sistem konduksi jantung. Ini tadi Dr. Yusuf kan gambar pembuluh darah koronernya, saya gambarnya gambar sistem konduksinya. S anode di sini ya, dia ada di right atrium, kemudian vaskularisasinya dari mana nih? Kalau S anode 60% dari right coronary artery dan 40% dari left circumflex. Kemudian turun nih ke AV node. Nah, di sini tadi memang saya setuju sekali dengan Dr. Yusuf bahwa 90% didari oleh RCA dan 10%-nya dari LCA. Kemudian nah ini ya bundle bench-nya, dia mulai dari sini. Kalau HIS
masih kebanyakan RCA dan ada yang dari septal branch LAD. Bercabang menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Disuplai oleh LAD dan bisa juga berasal dari kolateral RCA atau LCX. Sementara right bundle branch ini dia dari septal cabang dari LAD atau kolateral dari RCA dan LCX. Dan tadi kan ada left anterior fasciculus block ya. Jadi mungkin karena dia bloknya sudah distal, karena tadi dia ada right bundle branch block, dia ada di sini ada blok left anterior fasciculus block, bloknya itu sudah cukup distal, apalagi dia gambarannya RPPP. Tentu saja kemungkinan mungkin ya, karena sayangnya tidak ada hasil korangiograsinya ya dok ya, tentu saja memang RCA yang terlihat. Kemudian ya, bagaimana untuk manajemennya yang tadi sudah dibahas. Apabila kita menemukan pasien dengan blok AV yang baru, pertama kali itu pastikan dulu itu suatu ACS atau bukan. Kalau itu memang sudah jelas seperti case pasien tadi itu ACS, dan itu adalah infak miokard, maka lakukan segera untuk primary PCI. Nah, ini mengingat kembali saja untuk propagasi impuls, saya rasa teman-teman sudah paham semua dari SA node, kemudian ke FV node, bundle office, kemudian left bundle branch, right bundle branch, sampai nanti ada di serabut Purkinje. Di sini kemampuan pacemaker itu beda-beda ya. Untuk yang SA node dia mampu menghasilkan rate 60 sampai 100. Tapi kalau selain SA node dia berupa escape dari pacemaker itu, nah ini kalau junction di FV node itu hanya sekitar 40 sampai 60. Lebih distal lagi 30 sampai 40, ventricle 30 sampai 40. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman ketemu dengan pasien kemudian dengan AV block atau hydric AV tadi dengan escape ventricle, sangat mudah mengalami gangguan hemodinamik karena ventricle hanya mampu menghasilkan denyut 30 sampai 40 kali per menit. Kalau QRS-nya masih sempit ya Anda bisa ya lebih tenang sedikit lah, karena di junction ini dia lebih banyak rate yang bisa dihasilkan. Tapi kalau sudah QRS lebar-lebar Anda harus siap-siap. Either pasiennya menjadi PT atau mungkin malah menjadi ventricular standstill. Ini bradikardi ya, secara umum definisinya adalah heart rate yang kurang dari 60, tapi kebanyakan dia mengganggu hemodinamik kalau sudah kurang dari 50. Ada dua secara umum, apakah itu suatu sinusoid dysfunction atau epinode dysfunction. Adanya bradikardi tentu saja dia akan menurunkan cardiac output, kemudian perfusi ke organ-organ juga menurun, akhirnya timbullah gejala-gejala seperti tadi ya, pasiennya lemas atau bahkan pingsan. Ini saya rasa saya skip saja ya dok, mungkin karena waktu yang sudah terlalu malam. Untuk first degree FV block, nah ini gambar ini saya suka karena satu slide tapi bisa menggambarkan semuanya. Untuk yang normal konduksi ya, one-to-one conduction, kemudian dengan pair interval yang normal. Kalau AV block 1 dia ada pemanjangan pair interval, kemudian pada AV block 2 mau pitch 1 ini jadi di bawahnya dulu. Nah, kalau AV block 2 mau pitch 1 nih, pair intervalnya memanjang, kemudian ada drop beat, kemudian kalau 2 tipe 2, pair intervalnya tetap, kemudian drop beat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, 2:1. Di sini 2P, QRS-nya 1 ya, 2:1. Ini dia kondak, kemudian ini drop, ini kemudian dia kondak, kemudian drop. Kalau 3:1 ya gelombang P-nya 3, yang kondak ke QRS cuma 1. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria itu semua, kita masukkan sebagai high degree AV block. Kemudian ini yang total AV block. Cuman di sini PR intervalnya nggak berpola. Jadi P ke P-nya reguler, R ke R-nya dia reguler, cuman clue-nya adalah PR intervalnya nggak ada polanya. Kemudian, nah ini ladder diagram yang tadi saya sampaikan. Ladder diagram ini sangat membantu kita untuk kalau
EKG aritmia ya, kita kan pertama berpikir apa sih yang terjadi di atrium, kemudian apa sih yang terjadi di ventricle, dan bagaimana hubungan antara atrium dan ventricle. Satu ini menggambarkan aktivitas di atrium, kemudian yang dua ini adalah AV node, yang tiga adalah ventricle. Nah, di sini pada bit yang pertama ini P ya, ini P, ada aktivitas di atrium. Kemudian melalui si AV node, si pair interval ini dengan normal, dan kemudian muncullah gelombang QRS. Di sini ada drop bit, jadi dia firing dari sinus node, cuman dia mengalami block di AV node sehingga tidak muncul QRS. Terus di sini kita lihat PR intervalnya 0,2 detik. Kemudian pada bit yang kedua dia memanjang, sehingga kita lihat di sini di AV node-nya dia mengalami perlambatan. Lalu dia semakin memanjang dan akhirnya drop bit. Jadi ada firing di sinus, kemudian ada blok di AV node sehingga tidak dikonduksikan ke ventricle, tidak ada kompleks QRS di situ. Nah, ini yang tujuan AV block seperti tadi ya, Dok. Jadi tujuan AV block ini bit yang pertama di sini kan masih kondak nih, firing di atrium, kemudian melewati AV node, kemudian ventricle terdepolarisasi. Nah, di dalamnya sini dia ada gelombang P, tetapi karena ada blok di AV node yang dalam case ini karena ada gangguan vaskularisasi ke AV node sehingga AV node tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya dia tidak menjalankan, tidak mengalirkan si impulsnya ke ventricle. Demikian pula pada berikutnya ya. Jadi ini yang dimaksud dengan 2:1. P-nya 2, QRS-nya 1. Kemudian kalau yang ini, nah ini mulai escape ventricle. Jadi pada saat ini ada gelombang P, yang dia ada blok ya, ada blok nih di AV node. Nah, tidak bisa tersambung oleh si ventricle. Nah, ventricle-nya dia mengambil alih escape. Nah, itu yang tadi saya maksud bahaya kalau yang sudah escape ventricle-nya itu banyak. Nah, yang ini untuk total AV block ya. Kemudian bagaimana nih untuk menangani bradikardi? Saya hanya mengingatkan saja sesuai dengan algoritma pada ACLS. Kalau teman-teman semua ketemu pasien dengan bradikardi yang tentu saja yang kita harus aware kalau heart rate-nya kurang dari 50 kali per menit. Pertama ya identifikasi dan atasi penyebab dasarnya, pertahankan katensi jalan nafas, kemudian oksigen bila perlu, dan yang paling penting ini apakah menyebabkan hipotensi, perubahan mental status, tanda shock, nah nyeri dada iskemik, gagal jantung. Pada dua case yang tadi disampaikan Dr. Yusuf, pasien dengan angina. Lalu apa nih pilihannya? Kalau kita baca lagi pada buku ya, buku ACLS, memang untuk AV block yang mulai MOBITS 2 ke atas, artinya MOBITS 2, HBV block dan total AV block, kalau dia memang sudah simptomatis, pilihannya itu adalah pacu jantung transkutan. Karena dari referensi memang disebutkan kalau bloknya itu sudah distal, yang tadi saya jelaskan bahwa bloknya itu sudah di bawahnya dari AV node atau bahkan sudah di bawahnya HIS, dia tidak respon dengan atropin, sehingga pilihannya betul yang tadi disampaikan teman-teman adalah pemasangan alat pacu jantung. Kalau di misalnya di fasilitas primer belum ada transvenous pacemaker ya, teman-teman bisa pakai pacu jantung transkutan. Nggak punya dok, kita nggak punya, ya sudah, kalau nggak punya bagaimana lagi? Pilihannya adalah dopamin atau epinefrin. Kalau atropin itu lebih respon untuk pasien yang mengalami bloknya itu dia lebih atas, yang suprahision, dia lebih respon dengan atropin. Tapi nggak punya dopamin, nggak punya epinefrin, ya sudah, bagaimana lagi. Tapi memang kebanyakan sih tidak respon. Kalau teman-teman punya itu semua, mulai dari transkutan, dopamin, epinefrin, maka silakan aplikasikan algoritma yang sudah diajarkan ACLS. Lalu segera rujuk kalau misalnya sudah misalnya pakai punya dopamin atau epinefrin atau bahkan punya pacu jantung transkutan. Nah, lalu segera dirujuk karena idealnya dilakukan pemasangan pacu jantung transvenus. Nah, terkait dengan
memang sebagian sekitar 9% pasien yang mengalami infark miokard dengan gangguan RV block itu akan berakhir dengan pemasangan alat bantu jantung. Nah, bagaimana guideline mengatakan bahwa pada infark inferior itu umumnya dia akan membaik dalam 7 hari. Artinya setelah dilakukan revaskularisasi nih, Dokter Yusuf sudah di PCI pasien yang ischemia inferior ternyata proximal RCA seperti tadi dilakukan PCI, kok masih total lagi blok ya dok? Gimana ini? Bahkan mungkin bloknya masih swinging, dia masih berubah-ubah gitu. Kita masih punya waiting period karena untuk reversibilitasnya itu memang belum langsung pulih ya, karena kan infark itu butuh waktu untuk kembali recover. Dikatakan kalau inferior itu kita bisa menunggu sampai 7 hari. Dan kalau rekomendasi yang baru, nah di sini yang ESC 2021 itu dikatakan sampai 5 hari saja. Nah, saya rasa itu saja Dokter Yusuf dari saya. Yang intinya STEMI inferior itu sangat sering datang dengan komplikasi bradikardi. Primer PCI adalah pilihannya. Dan tata laksana untuk bradikardi simptomatik, teman-teman bisa menggunakan algoritma CLS. Demikian dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Vera. Presentasi yang sangat mencerahkan, terutama buat teman-teman yang berada di garda depan ya, yang di UGD maupun di terutama yang di UGD ya, karena kita sering menerima pasien dengan stem inferior, kemudian seperti yang patofisiologi yang sudah disampaikan tadi, beberapa akan mengalami gangguan di AV node. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, ini saya coba lihat ya dok, ini dari Mbak Sally, Dokter Sally atau Mbak Sally. Selamat malam dokter, izin pertama pada stem inferior dengan bradikardi penggunaan dobutamin, range dosisnya bagaimana? Kalau stemnya apa oksigen deminya agak makin tinggi kalau digabung sama inotropik. Kami ini diberikan antara dobutamin dan Pascon. Jadi sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh, ini saya langsung saja ya dok, Dokter Vera. Jadi pada ACLS, ya, dan kita tahulah bagaimana sih kinerja obat gitu. Obat yang bisa memicu terutama kalau itu dengan kondisi gangguan konduksi, ya sebenarnya sih dopamin lebih pas ya. Dopamin lebih pas karena dia akan meningkatkan kronotropiknya, si dopamin lebih bagus daripada dobutamin. Tapi misalnya pasien ini bukan suatu gangguan konduksi, jadi hanya STEMI inferior saja, kemudian ada shock pada STEMI inferior, maka yang harus dilakukan pertama mungkin malah loading cairan. Karena bisa saja shocknya ini bukan suatu shock kardiogenik karena LV failure, ya, tapi karena right ventricle failure. Kalau right ventricle failure ya yang harus diberikan adalah cairan, ya, bukan dobutamin dulu. Nah, tapi kalau dobutamin sudah kita berikan, kemudian memang tetap tidak bisa ngangkat tensinya, baru dimasukkan dengan dobutamin. Kemudian kombinasi dengan Pascon. Nah, ini juga harus hati-hati kalau kombinasi dengan Pascon, karena Pascon ini bersifat sebagai vasokonstriksi. Termasuk yang konstriksi juga di koroner. Jadi sebenarnya pada pasien dengan ACS, kalau ada shock, ya semaksimal mungkin segera mungkin dilakukan revaskularisasi, dan kalau memang diperlukan baru diberikan misalnya norepinefrin atau dobutamin sesuai kondisi pasien. Bisa dikombinasi antara dobutamin dan norepinefrin, itu bisa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menilai blok vasikuler satu cabang atau dua cabang, dan apa implikasi klinis terhadap penanganan medis? Mungkin ini Dokter Vera bisa jawab dok, ini dari teman yang tidak menulis nama. Selamat malam, Nunun Sewu, bagaimana menilai blok vasikuler satu cabang atau dua cabang? Dan apa implikasi klinis terhadap penanganan medis, dok? Oke, terima kasih dokter Yusuf. Jadi kalau tadi ya sesuai anatominya bahwa setelah
bundle office kan dia bercabang untuk sistem konduksi itu. Sebenarnya ada dua, kiri dan kanan. Yang kiri ini dia memang secara umum bercabang dua, anterior dan kemudian posterior. Kalau mengalami blok di salah satu, nanti yang kita lihat sih sebenarnya kita tidak butuh untuk precordial lead ya dok. Yang kita butuhkan adalah lead yang di ekstremitas, dimana kalau left anterior fasciculus block Anda bisa curiga kalau aksisnya sudah bergeser ke kiri. Kemudian Anda jumpai adanya QR di AVL. Kemudian kalau yang left posterior fasciculus block ya kebalikannya. Jadi ada RAD, kemudian RS1 AVL dan QR di inferior. Apa sih kepentingan klinisnya? Jadi kepentingan klinisnya ini kita kalau yang baru univascular block mungkin tidak banyak ya, tetapi apabila itu sudah bivascular block, maka kita perlu ya pay attention lah kalau dia akan menjadi trivascular block. Karena pada kondisi yang trivascular block itu artinya bahwa bloknya itu sudah distal sekali, sudah di bawah sehingga sangat memungkinkan escape-nya nanti terjadi dari ventricle. Kalau sudah di ventricle pasti dia akan mengganggu hemodinamik. Saya rasa itu. Mungkin Dokter Yusuf ada yang mau ditambahkan, Dok? Saya kira sudah cukup, Dok. Jadi intinya kalau pada left anterior fascicular block ini juga menyambung pertanyaan dari Dr. James Claudio Freschi. Di bagian mana tadi sudah disampaikan ya, apabila kami jumpai kasus tata laksana yang tepat diberikan pada pasien tersebut apa ya, mungkin kalau memang tidak ada keluhan ya tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa ya dok ya. Tapi ketika terjadi suatu trivasikular ya mungkin nanti akan ada sesi tersendiri untuk membahas lebih detail tentang trivasikular block ini. Nanti kita undang lagi Dr. Vera kalau perlu. Ini apa yang harus dilakukan? Nanti akan lebih detail. Tapi kalau hanya left anterior fascicular atau posterior, kalau nggak ada masalah ya nggak perlu apa-apa ya dok ya, nggak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Iya betul dok. Ya karena kan univascular block itu secara umum sih insya Allah tidak sampai mengganggu hemodinamik ya. Pun bivascular block misalnya tanpa keluhan pun kita juga tidak melakukan apa-apa. Yang perlu hati-hati itu adalah trivascular block. Dan kenapa bivascular block itu kita mention? Karena kadang-kadang nanti bivascular block tinggal tambah satu kriteria lagi itu dia sudah jadi trivascular block. Jadinya kalau univascular masih hanya LAFD aja atau LPAD atau RBBB saja itu insya Allah aman ya dok ya. Aman. Oke, ada lagi nih dari Mbak Ayu atau Dokter Ayu ya. Memang dokter izin bertanya untuk pasien bradikardit dengan hipotensi dan penurunan kesadaran. Apakah ada tempat untuk challenge tes cairan? Ya kalau ini pada pasien dengan STEMI, terutama yang tadi kita bahas STEMI inferior, ya saya kira ada tempat ya. Dan bahkan pada pasien shock sekalipun itu kalau kita belum tahu sebabnya, saya kira ada tempat untuk selalu diberikan challenge test, ya. Pemberian cairan. Kemudian kalau memang tidak respon baru kita berikan inotropik. Tapi pada pasien dengan STEMI inferior, seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau ST elevasi di LI3 lebih tinggi daripada LI2, ya. Kemudian ada slightly ST elevasi di V1, kemudian ST depresi sedikit di V2, nah, kita curiga suatu RV infark, maka pemberian cairan itu menjadi sangat-sangat krusial. Baru kalau sudah sampai 1,5-2 liter nggak bisa naik tensinya, baru teman-teman memberikan inotropik ya. Di sini tempatnya doputamin untuk meningkatkan contractility dari ventricle kanan. Ya. Oke, saya kira itu yang disampaikan oleh teman-teman. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi dok. Alhamdulillah kita bisa istirahat. Ya dok, dokter Yusuf masih tunggu tuh pasiennya masih banyak antri. Enggak dok, ini udah selesai dok. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Dokter Vera kepada Dokter Yusuf. Kesempatannya untuk malam ini sudah berkenan memberikan ilmu buat teman-teman semua. Kemudian untuk dari pihak Boston Scientific yang sudah memberikan pinjaman Zoom juga terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good.